Halo teman-teman semua, selamat pagi. Salam ngarit Indonesia. Ketemu lagi kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang pembikinan silase. Tadi malam saya habis mencoper ya teman-teman ya. Saya habis mencoper daun singkong. Ini hasil coperannya. Tadi pagi udah saya kasih ke kambing. Ini teman-teman ya. Ini kambing suka ya teman-teman. Nah itu udah pada kekenyangan. Saya bikin silase ini sudah ketiga kalinya ya. Selama kandang ini berdiri 5 bulan. Kalau sampai bulan Desember ini udah sekitar 5 bulan. Ini kandang ini saya isi kambing. Saya buat di Agustus. Saya isi kambing di Agustus akhir ya. Nah, ini udah Desember. Udah sekitar 5 bulan berjalan ya teman-teman ya. Ini kalau habis kita chopper, kita kasihkan ke kambing, ini dimakan teman-teman. Cuman masih tersisa batang-batangnya ini. Ini nggak dimakan ya. Maka daripada mubazir, kita silase ya teman-teman ya. Apa sih silase itu? Silase itu sebuah cara untuk menyimpan pakan ya teman-teman, atau mengawetkan pakan supaya bisa bertahan lama. Nah, ini saya bikin 2 plastik ya teman-teman ya. Ini jadi kalau teman-teman punya pakan melimpah, itu kalau nggak diawetkan kan sayang, nanti banyak yang rusak. Kalaupun misalnya dijemur dulu terus disimpan, setelah dijemur paling lama 6 hari 7 hari itu udah rontok semua ya. Udah rontok semua itu saya yakin. Nah solusinya apa? Solusinya kita silase seperti ini. Kalau kita silase seperti ini, pakannya awet ya. Ini bisa berbulan-bulan ya, bahkan sampai tahunan ya teman-teman ya. Ini silase seperti ini. Keuntungannya apa kalau disilase? Ini keuntungan silase itu pakan kita awet ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita silase itu protein yang terkandung dalam daun singkong ini meningkat teman-teman. Kalau protein yang terkandung daun singkong ini antara 29 sampai 31%, setelah disilase nanti dia akan meningkat, proteinnya itu melebihi 31%. Pastinya berapa saya belum pelajari ya. Nanti kapan-kapan coba saya cari tahu berapa sih setelah disilase kenaikan protein daun singkong ini. Nah, yang manfaat berikutnya teman-teman ya, setelah kita silase itu ini batangnya ini kalau kita berikan langsung kan nggak dimakan teman-teman ya. Tapi setelah kita silase, saya biasa silase 21 hari ya teman-teman ya. Ini kalau setelah 21 hari saya silase, saya bungkus pakai plastik ini. Ini nanti lunak ya teman-teman ya. Ini batang singkongnya ini melunak. Atau kalau dalam bahasa Jawa, ini kalau kita gini kan meripil, merupul lah gitu ya dalam bahasa Jawa ya. Itu dimakan sama kambing. Jadi kalau bicara hemat ya, misalnya kita prosentasikan kehematannya, kalau kita habis cari pakan kita berikan langsung, itu setidaknya sekitar 30 atau 40% pakan itu terbuang ya, karena batangnya tidak termakan. Kalau untuk kambing ya, kalau untuk sapi biasanya batangnya itu dimakan. Kalau untuk kambing hanya daunnya yang dimakan. Sementara batangnya sama ini apa ya? Gagangnya teman-teman ya. Ini gagang-gagangnya ini tidak termakan.
terbuang. Jadi kalau kita berikan langsung, limbahnya itu setelah dimakan itu yang terbuang itu kisaran 30-40% ya. Tapi kalau kita silase seperti ini, itu nanti tersisanya itu hanya sedikit sekali teman-teman ya. Mungkin kisaran 10-15% yang terbuang ya, yang tidak termakan habis gitu. Jadi secara keuntungan kita lebih untung di silase seperti ini ya teman-teman ya. Karena apa? Akan termakan semua, paling hanya tersisa 10-15% yang terbuang. Itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara silase? Cara mensilase? Caranya mudah ya teman-teman ya. Cara bikin silase ini sangat mudah. Tidak butuh campuran apa-apa ya. Ini saya hanya daun singkong. Ini saya chopper ya. Nggak harus dichopper seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya chopper atau nggak bisa sewa chopper, dicacah pakai sabit gitu, nggak apa-apa. Nanti kita masukkan plastik, kita tutup rapat. Nggak harus dichopper ya teman-teman ya. Ini kalau saya semalam ini saya chopper. Ini nggak ada campuran apa-apa ya. Kalau silase itu teman-teman nggak ada campuran apa-apa. Beda dengan fermentasi. Kalau fermentasi itu ada banyak campurannya, ada obat-obatannya. Tapi kalau silase itu hanya cara mengawetkan pakan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda habis panen singkong itu 1 hektar, daunnya Anda ambil banyak, kalau tidak disilase seperti ini, mubazir. Paling banter ketahanannya itu hanya sampai 1 minggu. Setelah itu rusak. Tapi kalau Anda silase seperti ini, bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, itu yang bisa disebut beternak tanpa ngarit, itu seperti ini. Kalau orang sudah mau menerapkan cara silase seperti ini. Kenapa disebut beternak tanpa ngarit? Karena apa? Setelah Anda silase, ini bisa bertahan berbulan-bulan ya teman-teman ya. Ini contohnya. Ini satu plastik ini. Ini satu plastik ini. Ini bisa sampai setengah bulan ya teman-teman ya. Kambing saya 4 itu. Cuman 4 kambing itu bisa sampai setengah bulan. Nah, kalau 2 ini bisa 1 bulan. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman bikin 10 ini, 10 plastik seperti ini ya. Ini bisa berbulan-bulan teman-teman nggak ngarit. Dan kambing cukup dikasih ini cukup ya kalau disilase ya. Karena ini dia tidak merubah apa-apa ya teman-teman ya. Teksturnya nanti akan tetap seperti ini. Cuman warnanya saja yang berubah nanti setelah jadi, dia berwarna kecoklatan ya teman-teman ya. Dia warnanya nanti seperti ini teman-teman. Ini. Setelah jadi, warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini ya. Dan proteinnya bertambah teman-teman ya. Alat apa aja yang kita gunakan? Nah ini. Yang pertama siapkan plastik ya teman-teman ya. Siapkan plastik seperti ini. Ini tebal teman-teman. Ini per meter harganya 25.000. Lebarnya plastik diameter ini dari sini sampai sana itu 1,5 meter ya. 1,5 meter. Ini kemarin saya memang sengaja saya bikin ini 2 meter ya, saya potong plastiknya itu 2 meter, tapi setelah jadi itu ternyata ini udah mentok segini teman-teman. Sekitar 80 ya. Sekitar 80 cm. Kalau teman-teman mau bikin lebih tinggi gitu, biar bisa lebih tinggi daripada ini gitu, teman-teman coba potong plastiknya itu 4 meter. 4 meter nanti itu jadinya antara 2,5 meter ke 3 meter ya. Kalau 4 meter. Nah ini 2 meter jadinya sekitar 80 teman-teman. Ini udah mentok ya. Udah press ngikatnya di sini udah sulit nih. Itu bahan pertama yang harus kita siapkan, plastiknya teman-teman ya. Plastik. Gampang ya. Terus
plastiknya itu kita ikat teman-teman, gini, jangan sampai ada udara yang keluar. Dia harus betul-betul rapat, nggak boleh ada udara yang bisa keluar ya. Ini udah dari semalam ya teman-teman ya, yang ini dari semalam, ini udah berembun nih, di dalamnya itu udah ada embunnya, ini baru semalam ya. Alatnya nggak banyak ya teman-teman ya, cuma siapkan plastik ini, cari yang tebel ya teman-teman, cari di toko bangunan itu. Ini plastik untuk bangunan itu teman-teman. Kalau yang hitam itu terlalu tipis ya, nanti mudah bolong, ininya mudah tercoblos nanti. Tapi kalau ini kuat teman-teman ya, ini plastik bangunan, ini per meternya 25.000. Kemarin saya beli 6 meter itu 150, saya potong jadi 3 karena saya cuman kapasitas kambing saya kan belum banyak. Nah kalau teman-teman kapasitas kambingnya banyak, potong aja 4 meter, nanti digulung ya, digulung seperti ini teman-teman. Gulung, ini kan saya gulung semua nih, itu saya gulung, pendekkan dulu, nanti mulai diisi, nanti tarik. Dan ini harus padat teman-teman ya, ini harus diinjak-injak, ini harus diinjak-injak terus biar padat. Campurannya apa? Nggak ada campuran teman-teman ya, saya cuma kasih garam, nanti lapis ini kan contohnya seperti ini saya isi segini, terus ditabur garam ya, segini taburin garam merata gitu, terus nanti tambahin daun singkong lagi sekitar 10 cm gitu, taburin garam lagi, terus 10 cm lagi taburin garam lagi. Cuman seperti itu ya teman-teman ya, mudah ya. Cuman jangan sampai, pesan saya jangan sampai ngikatnya nggak kuat ya, harus kenceng ya, harus rapat supaya udaranya tidak keluar gitu teman-teman ya. Nanti jadinya bagus. Saya kalau bikin 21 hari ya teman-teman ya. Apa bisa 1 minggu? Bisa. Tapi kalau 1 minggu ininya belum lunak teman-teman, sayang ya. Tapi kalau udah 21 hari ininya udah meripil ya teman-teman ya, udah lunak gitu, jadi kambing makan udah nggak terasa gitu. Dan kambing setelah disilase itu, kambing justru malah semakin suka ya. Oke ya teman-teman ya, paham ya. Jadi ini kalau silase ini nggak ada campuran apa-apa, karena silase ini hanya untuk bertujuan mengawetkan pakan, bukan fermentasi ya. Jadi beda antara silase dan fermentasi. Tapi kalau teman-teman mau bikin silase supaya baunya lebih harum, ini nggak dikasih apa-apa teman-teman ya. Nanti itu kalau dibongkar baunya harum. Tapi seandainya teman-teman pengen lebih baunya harum lagi, teman-teman boleh menambahkan gula merah direbus, 2 biji gula merah itu 2 biji atau 3 biji gitu. Teman-teman rebus pakai 3 gelas besar itu, direbus, dicairkan. Nah, nanti bisa teman-teman semprot-semprotkan gitu, semprot-semprotkan, tambah daun singkong, semprot-semprot lagi, tambah daun singkong lagi. Itu baunya akan lebih harum ya teman-teman ya, kalau mau ditambahin gula merah. Tapi kalau teman-teman punya molase atau tetes tebu itu dikasih itu juga bagus. Maksud saya kalau teman-teman tidak punya molase, bisa diganti dengan gula merah. Tapi seandainya teman-teman tidak mau menambahkan gula merah ataupun molase, daun singkong aja seperti ini, itu pun udah bagus nanti ya. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu, punya saya ini, saya cuma menambahkan garam. Oke ya teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu ya cara pembikinan silase ya, versi saya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya cara yang lebih bagus dari saya, tolong beri komentar di bawah, kasih tahu saya bagaimana cara terbaiknya untuk bikin silase ya. Kita saling berbagi aja teman-teman ya, tidak ada kepentingan apa-apa. Saya juga masih tahapan belajar,
Jadi kalau teman-teman punya cara yang lebih baik untuk membuat silase, silahkan ketik komentar Anda di kolom komentar di bawah ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, like, subscribe, and share ya, supaya saya lebih bersemangat lagi nanti ke depan untuk membuat video ya. Subscribe lor, subscribe. Oke. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman bertanya, mesin choppernya mana? Saya belum punya mesin chopper. Ini semalam kita penyewa punya teman sebelah rumah situ. Pencoperannya tadi malam, jadi saya nggak bisa bikin videonya. Mungkin lain kali waktu pencoperan saya akan bikin video untuk teman-teman semua ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kali ini pembahasannya tentang silase daun singkong ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Channel kita ini namanya SNI TV ya teman-teman ya. SNI itu kepanjangannya adalah Salam Ngarit Indonesia ya. Salam Ngarit Indonesia. Oke, maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu video berikutnya. Wassalam.